Haleluya. Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita hari ini Kamis 16 September 2021 terambil di dalam Yeremia pasal 10 ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Amin firman Tuhan. Kita dengarkan penjelasannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini berdiri dalam perikop Allah yang hidup dan berhala-berhala. Dalam ayat ini kita memperhatikan ada dua penyebab kenapa manusia kadangkala harus terjerat di dalam dosa penyembahan berhala. Yang pertama adalah karena mereka terbiasa dengan langkah-langkah, dengan kebiasaan bangsa-bangsa di sekitarnya. Bangsa-bangsa di sini jelas adalah bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, hal yang membuat manusia kadangkala jatuh di dalam dosa penyembahan kepada berhala adalah karena ketakutan, karena kegentaran melihat tanda-tanda di langit. Firman Tuhan katakan, apa itu tanda-tanda di langit? Bisa saja itu berupa bencana alam, bisa saja itu berupa wabah, bisa saja itu berupa perang dan keadaan yang begitu buruk. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kehidupan kita sebagai orang Kristen, mungkin kita sudah terbebas dari adat istiadat nenek moyang. Atau kalau kita masih ada yang percaya kepada adat istiadat, mari kita tinggalkan. Atau kita mungkin saat ini sudah tidak menyimpan benda-benda pusaka. Kita tidak menyimpan lagi benda-benda keramat. Namun, kadangkala tanpa kita sadari, kita menjadikan liontin salib kita menjadikan gambar Yesus, kita menjadikan bahkan Alkitab kita sebagai penolak bala. Yang kita bawa kemana-mana dengan satu tujuan, kita terhindar dari malapetaka. Kita terhindar dari kesukaran. Sementara kita sendiri tidak pernah membuka Alkitab, tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Tetapi kita percaya dengan membawa Alkitab, kita terhindar dari malapetaka. Jika kita melakukan perbuatan yang demikian, sekalipun nampaknya rohani, maka kita sama saja melakukan penyembahan kepada berhala. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang demikian. Sesuai dengan firman Tuhan, jika penyebab kita melakukan yang demikian karena kita terbiasa dengan tingkah langkah bangsa-bangsa kafir, dan karena ketakutan kita, maka sesuai dengan firman Tuhan, agar kita tidak terjerumus di dalam dosa penyembahan berhala secara praktis di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, jangan biasakan diri dengan tingkah langkah bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Allah. Karena yang seharusnya menjadi kebiasaan umat Allah adalah menjadi terang dan garam dunia dengan hidup melakukan firman Tuhan. Ingat firman Tuhan yang mengatakan, pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Jangan kita bergaul dengan hal-hal yang buruk. Mulailah memiliki pergaulan yang baik dengan kita bergaul dengan Tuhan. Dan yang kedua, supaya kita tidak terjerumus di dalam dosa penyembahan berhala secara praktis, yaitu jangan gentar terhadap tanda-tanda di langit. Karena hidup saudara dan saya ada di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga sedahsyat apapun, semenakutkan apapun tanda-tanda itu, percayalah, tanpa seizin Tuhan tidak akan pernah dapat menyentuh kita semua. Tidak akan pernah menyakiti kita semua. Hidup saudara dan saya ada di dalam lindungan Tuhan. Hidup saudara dan saya ada dalam rencana Tuhan. Dan ingat, rencana Tuhan
bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat nasihat firman-Mu hari ini, yang mengajar kami untuk kami tidak membiasakan diri kami dengan tingkah langkah sekitar kami yang mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Kami juga diingatkan supaya kami tidak gentar, tidak takut kepada apa yang saat ini kami lihat, kami alami. Baik itu berupa bencana alam, wabah, dan lain sebagainya. Tetapi mampukan kami untuk kami terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Karena kehidupan kami ada di dalam Tuhan. Ada di dalam tangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan kepada kami adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami untuk terus melakukan firman-Mu. Untuk kami percaya kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu kami. Berkati kami hari ini dalam setiap aktivitas dan tanggung jawab kami. Berkati rumah tangga dan keluarga kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.